Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan biar nanti kita bisa belajar bersama-sama lagi ya. Sebelum belajar, yuk kita siapkan buku catatan, alat tulis, senyum, dan semangat. Setelah itu, mari kita membaca doa dulu ya, biar Allah memudahkan kita dalam menerima pembelajaran hari ini. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang rendah hati. Dalam Islam, rendah hati disebut dengan tawadhu. Rendah hati atau tawadhu adalah sikap tidak menunjukkan diri. Lawan dari sifat rendah hati atau tawadhu adalah takabur atau sombong. Kita lihat dalil-dalil dalam Al-Quran tentang rendah hati atau tawadhu. Yang pertama dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ada juga pada surat An-Nisa ayat 36 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan yang terakhir dalam surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan mendapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Ciri-ciri sikap rendah hati atau tawadhu antara lain: 1. Mengakui kelebihan orang lain. 2. Mau menghormati orang lain. 3. Mudah bergaul. 4. Bersikap memberi kemudahan dan tidak mempersulit orang lain. Hikmah atau manfaat dari rendah hati adalah memberikan jalan menuju surga. Seperti dalam sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarah. Dalam hadis ini dapat kita ketahui bahwa dengan adanya sikap rendah hati pada diri dapat memberikan suatu jalan menuju surga. Yang kedua, hati yang selalu tenang. Yang ketiga, mencegah dari sifat sombong. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun berlaku zalim pada yang lain. Melalui hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa manfaat rendah hati adalah kita dapat terhindar dari sifat sombong dan berbangga diri. Keempat, disenggani dan dihormati orang lain. Yang kelima, mengangkat derajat. Yang keenam, disenangi banyak orang. Ketujuh, memiliki banyak teman. 8. Akan dimudahkan urusannya oleh orang lain. Kita lihat contoh sikap rendah hati, yaitu yang pertama, berpenampilan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bergaul dan ramah kepada setiap orang tanpa melihat status sosialnya. Yang ketiga, selalu berkata dan bertindak dengan penuh sopan santun. Yang keempat, memuliakan guru dan orang tua. Cara rendah hati menurut Islam. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengenal Allah akan merasa dirinya lemah dan tidak pantas berlaku sombong. Hal ini dikarenakan dia menyadari bahwa Allah adalah Maha Kuasa, Maha Kaya, dan Maha Perkasa. Yang kedua,
Pikirkan tentang asal-usul manusia. Orang yang mengetahui asal-usul manusia tentu akan memiliki sikap rendah hati. Hal ini karena ia tidak akan sombong akan kelebihan yang dimilikinya. Yang ketiga, kenali kekurangan diri kita. Kita akan sombong apabila tidak menyadari kekurangan dan aib pada diri kita. Oleh karena itu, selalu introspeksi diri dalam setiap melakukan setiap hal. Akibat dari tidak rendah hati. Yang pertama, tidak akan masuk surga. Yang kedua, merasa tidak tenang. Dan yang ketiga, tidak disenangi dan disegani setiap orang. Oke, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu tawadhu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.